Nama saya adalah Dilon. Saya akan menjelaskan tentang materi daerah 6 yang diberikan oleh Perobat. 1. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Letak astronomis. Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Letak geografis. Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra Pasifik dan samudra Hindia. Luas wilayah. Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karakteristik wilayah Indonesia yang terdapat pada daratan. 1. Gunung. Gunung adalah bentang alam yang memiliki puncak. Pegunungan itu adalah barisan gunung-gunung yang terdapat. Dataran tinggi, dataran dengan ketinggian lebih dari 700 meter, sedangkan dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Pantai adalah batas daerah daratan dengan laut yang dibatasi oleh pasir. 2. Karakteristik wilayah Indonesia yang berada di perairan darat. 1. Sungai, aliran air yang memanjang. Rawa, dataran rendah yang terdapat genangan air yang cukup banyak. Tanjung, daratan yang menjorok ke dalam lautan. 2. Selat, lautan sempit yang terdapat di antara dua pulau. Karakteristik wilayah Indonesia yang hanya terdapat perairan, samudra, dan laut. 2. Flora dan fauna di Indonesia. Biosfer. Biosfer adalah tempat pada permukaan bumi di mana kehidupan berdiam. Dan faktor-faktor yang memengaruhi persebaran flora dan fauna. Saya akan memberitahukan hanya 4 faktor, yaitu faktor klimatik, faktor edafik, faktor fisiografik, dan faktor makhluk hidup. Pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. 1. Pemanfaatan flora dan fauna bisa digunakan sebagai kesehatan, wisata, kerajinan, pendidikan, dan penelitian. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Definisi sumber daya alam adalah segala sesuatu seperti hutan, barang tambang, atau air bersih yang ditemukan di alam dan yang dibutuhkan atau berguna bagi manusia. Klasifikasi sumber daya berdasarkan pemanfaatan. Sumber daya materi, hayati, energi, ruang, dan waktu. 2. Klasifikasi sumber daya berdasarkan kemungkinan pemulihan. Sumber daya yang dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan tidak dapat habis. 3. Klasifikasi sumber daya berdasarkan letak, akuatik, dan terestrial. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan materi, sumber daya alam biotik dan abiotik. Ketahanan pangan, industri, dan ketahanan pangan adalah kemampuan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan setiap individu untuk dapat memperoleh pangan. 5. Dinamika kependudukan di Indonesia. Secara etimologi, makna demografi adalah catatan atau bahasa mengenai penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
Para praktisi atau ahli di bidang kependudukan disebut sebagai demograf. Faktor dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang terjadi secara terus-menerus. Faktor dinamika kependudukan ada dua, yaitu faktor yang alami dan faktor non-alami. Kelahiran juga bisa menjadi faktor yang menambah jumlah faktor penduduk. Keberagaman umum tentang budaya. 1. Wujud budaya. Wujud budaya itu bisa dibentuk seperti ide atau gagasan, yang berarti budaya itu tidak dapat dilihat atau kita rasakan. Contohnya seperti nilai-nilai yang tertentu, norma-norma yang berlaku, dan sistem pengetahuan. 2. Tindakan perilaku. Dapat dilihat tetapi tidak bisa kita rasakan. Contoh, tarian tradisional, gerakan julus, gerakan bela diri, gerakan dalam upacara kepercayaan. 3. Benda konkret. Nah, yang ini dapat dilihat dan dapat kita rasakan. Contoh, wayang, keris, rumah adat istiadat, kursi, meja, dan benda-benda lainnya. 7. Mitigasi bencana alam. Bencana alam merupakan peristiwa alam yang sangat merugikan umat kehidupan manusia. Di Indonesia pun terdapat cukup banyak bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Kebakaran. Pemicu kebakaran hutan yaitu bisa saja kekeringan atau disebabkan oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Gempa bumi. Gempa bumi adalah kejadian getaran pada lapisan kulit bumi yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti proses tektonik. Tsunami adalah gelombang pasang yang timbul akibat terjadinya gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Banjir terkait ulah manusia terjadi sebagai akibat akumulasi beberapa faktor. Bisa saja dengan hujan yang turun terus-menerus, atau manusia yang membuang sampah sembarangan, dan kondisi daerah hulu sungai yang buruk. Letusan gunung api. Bahaya yang sangat penting dari letusan gunung api adalah bahaya yang terjadi ketika proses peletusannya sedang terjadi saat itu juga. Terima kasih.